Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Devrilia dari kelas PMM 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi pada teorema 4.1.2. Yang mana pada teorema 4.1.2 ini dikatakan bahwa suatu bilangan C elemen bilangan real merupakan titik klaster dari himpunan A subset bilangan real dan hanya jika terdapat barisan bilangan real AN dalam A sedemikian sehingga limit AN sama dengan C dan AN tidak sama dengan C untuk setiap N elemen bilangan asli. Dan dari teorema yang udah disebutkan tadi, kita bisa tahu bahwa ketika ada bilangan C yang merupakan anggota bilangan real dikatakan sebagai titik klaster jika terdapat adanya barisan bilangan real AN dalam A. Sedemikian sehingga limit AN sama dengan C dan bilangan real AN tadi tidak sama dengan C untuk setiap N elemen bilangan asli. Sebaliknya, ketika bilangan real AN sama dengan nilai C, maka nilai C-nya tidak bisa dikatakan sebagai titik klaster. Jadi, AN harus tidak sama dengan C. Sehingga nantinya dapat dikatakan bahwa C adalah titik klaster. Nah, dalam teorema 4.1.2 akan dibuktikan bahwa yang pertama limit AN sama dengan C, yang kedua C titik limit dari A. Jadi ketika kedua ini terbukti, dapat dibuktikan bahwa bilangan C elemen dari bilangan real merupakan titik klaster. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian yang pertama, yaitu limit AN sama dengan C. Jadi untuk membuktikan limit AN sama dengan C, dapat kita katakan jika C titik kumpul dari A, maka untuk sembarang N elemen bilangan asli akan ada 1/N dari C yang memuat paling sedikit satu titik dalam A yang berbeda dengan C. Selanjutnya kita buktikan nilai mutlak AN tidak sama dengan C lebih kecil dari 1/N sehingga limit AN sama dengan C. Kita misalkan A1 elemen lingkungan 1/N dari C iris A, yang mana A1 tidak sama dengan C. Selanjutnya A2 elemen lingkungan 1/N dari C iris A, yang mana A2 tidak sama dengan C. Sampai dengan AN elemen lingkungan 1/N dari C iris A, AN tidak sama dengan C. Jadi teorema yang akan dibuktikan mirip seperti 4.1.1, di mana mutlak AN kurang C lebih besar dari 0 lebih kecil dari 1/N, yaitu sama artinya dengan AN tidak sama dengan C dan AN termasuk lingkungan 1/N dari C, sehingga nilai mutlak AN dikurang C lebih kecil dari 1/N jika dan hanya jika AN dikurang C lebih besar dari negatif 1/N dan lebih kecil dari 1/N, yang mana kedua ruasnya ditambah C sehingga menjadi AN dikurang C ditambah C lebih besar dari C dikurang 1/N lebih kecil dari C ditambah 1/N. Maka kita dapat AN-nya lebih besar dari C dikurang 1/N dan lebih kecil dari C ditambah 1/N. Sehingga terbukti jika ada AN dalam A dengan AN tidak sama dengan C untuk setiap N elemen bilangan asli mengakibatkan limit AN sama dengan C. Maka sudah terbukti bahwa limit AN sama dengan C. Selanjutnya kita masuk ke pembuktian yang kedua, yaitu C titik limit dari A, yang mana diketahui AN dalam A, AN tidak sama dengan C dan limit AN sama dengan C. Yang mana kita akan membuktikan C titik limit dari A. Pembuktiannya AN dalam A dan AN tidak sama dengan C, maka AN dalam A berbeda dengan himpunan dari C dan limit AN sama dengan C. Artinya untuk sembarang delta lebih besar dari 0 ada K elemen bilangan asli. Sehingga jika N lebih besar sama dengan K delta, maka AN elemen dari lingkungan delta dari C. Dengan kata lain, terdapat lingkungan delta dari C yang memuat titik-titik AN untuk satuan N lebih besar sama dengan K delta, yang mana AN elemen dari A dan AN tidak sama dengan C.
Sehingga dari pembuktian ini dapat terbukti bahwa C titik limit dari A. Nah, dari pembuktian ini kita dapat tahu bahwa AN tidak sama dengan C. Jadi, N harus lebih besar dari K delta, maka AN elemen dari lingkungan delta dari C. Dan jika ia lebih kecil dari K delta, maka tidak dapat AN-nya karena sudah diketahui bahwa AN tidak sama dengan C. Sehingga N harus lebih besar dari K delta. Di lingkungan delta membuat titik AN yang mana AN elemen dari A dan AN tidak sama dengan C. Sehingga terbukti bahwa C titik limit dari A. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.